Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ikhwatal kiram hasanallahu jami'an. Sidang jamaah Jumat Masjid Al-Awwabin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama berusaha meningkatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan jangan sampai kita itu lalai. Jangan sampai kita itu tidak sadar bahwasannya ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat yang kita harus bersiap-siap menghadapi kehidupan akhirat. Makanya Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa manusia melihat, memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seorang mukmin sebenarnya tahu bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Tahu bahwasanya setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Sadar bahwasanya hidup ini hanya untuk sementara dan kita ditugasi untuk beramal. Sedangkan kehidupan sesudah dunia adalah kehidupan akhirat yang di situ kita akan mendapatkan balasan dari amal perbuatan kita. Tapi kadang manusia terkena yang namanya ghaflah atau lalai, yaitu tidak berpikir atau tidak memikirkan hal itu. Yang tentu kelalaian ini karena banyak hal. Di antaranya karena manusia itu sibuk mengurusi urusan dunianya, baik urusan harta atau pangkat jabatan, wanita, atau urusan-urusan pekerjaannya yang kadang membuat orang lalai. Lalu juga kadang karena manusia itu mengikuti keinginan hawa nafsunya. Keinginan-keinginan hawa nafsu yang sering memalingkan manusia dari petunjuk Allah, atau yang disebut dengan nafsu ammarah, menyuruh manusia untuk melakukan kejelekan. Maka seringnya memalingkan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau karena pengaruh syaitan yang dia tidak ingin manusia itu sadar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setan pun berusaha membujuk merayu manusia supaya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang tugas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, agar kita itu menghilangkan sikap ghaflah atau sikap lalai ini dari diri kita. Bagaimana caranya? Yang pertama,
yaitu agar kita banyak merenungi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita renungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kita akui kalau diri kita ini adalah makhluk yang diatur olehnya. Kita tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita renungi keagungan Allah. Sehingga Allah taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, sungguh di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang-orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan atau duduk, wa 'ala junubihim atau dalam keadaan berbaring. Maka orang yang mau merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala terdorong supaya dia mau mengingatnya, mau berzikir kepadanya, mau menghambakan diri kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu kita dianjurkan untuk membaca Al-Quranul Karim dan merenungi kandungannya. Ketika orang membaca dan merenungi, insya Allah akan ada dorongan dia untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Karena memang Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk dibaca dan untuk direnungi, sehingga menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha, "Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan lima yakhsha." Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, kami tidak menurunkan Al-Quran supaya kamu celaka. Illa tadhkiratan lima yakhsha, melainkan Al-Quran itu sebagai tadhkirah, pemberi peringatan. Lima yakhsha, bagi orang yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Quran, baca dan renungi supaya kita itu tidak lalai, supaya kita itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kisah-kisah yang ada di dalamnya, itu semua ada pelajaran yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Allah juga berfirman di dalam surat Yusuf, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Kami kisahkan kepadamu ahsanal qasas, kisah-kisah yang terbaik dengan apa yang kami wahyukan kepadamu, karena sesungguhnya kamu sebelumnya termasuk orang-orang yang lalai. Jadi dengan kita itu membaca Al-Quran, merenunginya, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang lalai. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berilah peringatan dengan Al-Quran bagi orang yang takut akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu senantiasa atau sering kita itu mengingat kematian dan akhirat. Ketika orang mau mengingat kematian, maka dunia ini akan terasa hina. Harta, pangkat, jabatan, itu bagi dia akan terasa hina. Kenapa? Ketika orang meninggal, apa yang dia bawa? Harta yang banyak yang dikumpulkan, tidak ada yang dia bawa. Pangkat, jabatan apalagi. Semuanya sama, masuk ke alam kubur. Yang dibawa hanyalah amal perbuatannya. Maka kalau orang mengingat kematian, dia akan bersiap-siap supaya berusaha untuk meningkatkan amal perbuatannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Aksiru dzikra hadhimil ladzat", yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, kenikmatan, yaitu kematian. Sehingga kita akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yaitu kita sering hadir di majlis-majlis ilmu. Kita tanyakan kepada diri kita, dalam sepekan berapa kali kita hadir di majlis ilmu? Padahal di majlis ilmu itu orang akan diingatkan dengan surga, dengan neraka, dengan amal saleh, sehingga terdorong untuk meningkatkan amal salehnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Apalagi di zaman sekarang. Banyak media-media sosial yang bisa kita jadikan sebagai peringatan bagi kita, atau ada majelis-majelis ilmu. Seandainya orang itu tidak bisa lepas dari dunia maya. Sebenarnya banyak surga yang bisa dia dapatkan, tapi kadang manusia terjerumus kepada jurang-jurang neraka yang ada di dunia maya. Maka manfaatkan itu. Karena di dalamnya juga ada surga yang akan menuntun kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, yaitu kita jaga salat 5 waktu kita. Karena salat 5 waktu itu terjadi berulang-ulang sehingga terus ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam salat. Ada zikir, ada doa, ada baca Quran, ada sujud, ada rukuk dan lain sebagainya. Itu menjadikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu tujuan salat adalah untuk mengingat Allah. Allah mengatakan wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat supaya kamu mengingatku. Lalu yang keenam, salah satu dari bentuk salat pula, yaitu yang alhamdulillah sekarang kita jalani, yaitu salat Jumat. Yang ini terjadi sepekan sekali. Maka kita harus berusaha juga memperhatikannya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Jika ada panggilan adzan untuk salat Jumat, bersegeralah menuju zikir kepada Allah, menuju mengingat Allah supaya tidak lalai. Wa darul bait, tinggalkan aktivitas jual beli atau aktivitas dunia yang lain. Karena kalau orang itu sampai tidak Jumatan, dia tinggalkan Jumatan bahkan sampai 3 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup hatinya, dan dia akan menjadi termasuk orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Wal'iyadzubillah. Nabi SAW mengatakan, man taraka salasa Jum'ah, orang yang meninggalkan 3 kali salat Jumat, maka la yakhtimannallahu ala qulubihim, Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati mereka. Summa la yakunanna minal ghafilin, kemudian dia benar-benar termasuk orang-orang yang lalai. Wal a'yadu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, menambah tentang perkara yang semoga itu bisa menghilangkan sikap ghaflah kita, kelalaian kita, sehingga kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga kaitannya dengan salat, yaitu qiyamul lail. Jangan lupa, qiyamul lail itu adalah kebiasaan seorang mukmin. Yang namanya mukmin, dia tidak akan meninggalkan qiyamul lailnya, karena itulah kebiasaannya. Dan barang siapa yang menjalankan qiyamul lail, perhatikan sabda Nabi SAW, man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin wa man qama bi alfi ayatin yuktab minal muqantirin. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail dengan membaca 10 ayat, maka dia tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang lalai. Dan barang siapa yang membaca ayat dalam qiyamul lailnya, dia membaca 100 ayat, maka dia termasuk minad dzakirin, termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Dan barang siapa yang melakukan qiyamul lail membaca 1000 ayat, maka kutiba minal muqantirin, dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapatkan banyak pahala. Muqantirin ini orang-orang yang pahalanya banyak sekali. Dan tentunya minimal kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala
bukan termasuk orang-orang yang lalai. Syukur kita bisa menjadi golongan yang ketiga, yaitu al-muqantirin, orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.